Selamat pagi jemaat Tuhan semua. Saya percaya kita semua mengalami damai sejahtera sukacita dari surga sepanjang minggu ini. Amin. Bersyukur juga kerana penyertaan Tuhan dan perlindungannya dalam waktu-waktu pandemik ini, kerana kita masih lagi diberi kesihatan yang luar biasa dan kesempatan untuk menyertai ibadah online kita bersama-sama sekali lagi pada pagi ini. Terima kasih juga dan tahniah kepada kita yang berkomitmen untuk bersama-sama join ibadah online ini sekali lagi. Jadi, kita terus tetap bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Okey? Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang memberkati seluruh jemaat Tuhan semua dimanapun kita berada. Tak lupa juga untuk kita berdoa bagi situasi yang berada di negara kita, bahkan di dunia juga, agar pandemik ini segera berakhir. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan kerana Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama join ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kerana Kau terus memberikan kesehatan yang luar biasa ya Bapa. Kerana kami tahu kasih setiamu tidak pernah berkesudahan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan ingin berdoa bagi negara kami yang pada saat ini mengalami saat yang sukar Tuhan, iaitu bagi pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berkuasa ke atas pandemik ini ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, pandemik ini akan segera berakhir kerana Engkau telah campur tangan ke dalam situasi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan. Biarlah Kau terus memberkati jemaat-Mu yang mendengar firman-Firman-Mu sebentar nanti ya Bapa. Biarlah mereka terus berkerinduan untuk mendengar firman Kau ya nanti Tuhan. Bagi anak-Mu yang akan menyampaikan firman Kau sebentar nanti ya Tuhan, Kau pakai dia dengan luar biasa ya Bapa. Biarlah dia terus berbicara, biarlah Kau terus berbicara melalui dia ya Tuhan, agar anak-anak-Mu yang mendengar firman Kau juga Tuhan akan terus diberkati Bapa. Bapa, bagi kuasa-kuasa gelap yang berada di udara yang tidak senang dengan ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan, kami tolak dan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus, kerana kami percaya Engkau akan terus menyertai kami walaupun ibadah kami secara online, tapi kami percaya Kau akan berada di tengah-tengah kami untuk beribadah online pada pagi ini ya Tuhan. Dan inilah doa kami Tuhan, kami angkatkan dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Apa kabar semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk ibadah online kita. Jadi, mari kita naikkan lagu pujian penyembahan kita pada pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari yang sudah. Jadi pada pagi hari ini, mari kita naikkan lagu Denganmu Tuhan, karena hanya dengan Tuhan saja kita dapat lalui hari kita tanpa ada rasa keraguan. Amin. Kita naikkan lagu ini. Sepenuh
bersorak bagi Tuhan. Jadi sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan penyembahan kita Tuhan yang bertajuk Kuduslah Tuhan.
Inilah puja sembah kami Tuhan. Kami naikkan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Dan pujian penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kita bersyukur sekali lagi karena dapat beribadah bersama di tempat masing-masing, di rumah masing-masing dengan keluarga. Bahkan secara pribadi Anda kiranya Tuhan memberkati dan memberi kekuatan, kemampuan yang ekstra untuk kita tetap terus bersemangat dan tetap terus antusias di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, kita tetap terus berdoa dalam keadaan negara kita. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberi kekuatan, lebih lagi situasi case COVID-19 ini setiap hari meningkat, namun kita percaya kuasa Tuhan dan kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk dapat melaluinya. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini, mari saya membawa kita di dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan firman-Nya yang menjadi kekuatan dan mendorong kita tetap terus setia dan mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Karena kami tahu tidak ada Allah lain yang selain hanya Yesus Kristus, Tuhan yang sentiasa memelihara, memperhatikan kami. Bapa, hari ini kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya menjamah dan terus membuka hati dan pikiran kami di dalam kasih dan hadirat-Mu, merasakan kekuatan dan pertolongan-Mu. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mendengar, bahkan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kiranya kami diberikan pengertian oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu tertanam berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Anda diberkati dengan firman Tuhan pada minggu yang lepas yang saya buat secara audio karena ada beberapa hal yang tidak dapat dielakkan untuk membuat rekaman. Pun hari ini puji Tuhan saya dapat membuat rekaman dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Mari kita melihat dalam Lukas 15 ayat 1 hingga 35. Lukas 15 ayat 1 hingga 35. Satu kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi di saat mereka bertanya kepada Yesus. Jemaat Tuhan, di dalam pelayanan Yesus, bahkan di dalam di dalam Injil Lukas, banyak hal-hal yang menantang Yesus di dalam pelayanannya, lebih lagi berdepan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak menyokong, bahkan mereka selalu berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya sepanjang 33 tahun di dalam kehidupannya melayani dan tinggal bersama dengan manusia. Hari ini jemaat Tuhan, kita akan belajar satu tema, yaitu setiap jiwa penting bagi Yesus. Setiap jiwa penting bagi Yesus. Kenapa? Di dalam Lukas 15 ayat 1 hingga 35 jemaat Tuhan, kita akan belajar 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli Taurat dan Farisi. Menjadikan mereka berpikir, kenapa Yesus menyampaikan 3 perumpamaan ini kepada mereka? Kenapa saya membawa tema setiap jiwa itu penting bagi Yesus? Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia, lahir di palungan, di kandang domba, dan membesar menjadi manusia yang seperti kita, biasa hidup dalam keadaan sebagai anak tukang kayu, dan dia hidup
menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hukum Taurat sebagai orang Yahudi. Nah, jemaat Tuhan, kasih Yesus kepada manusia menjadikan dia melihat kepada betapa pentingnya setiap manusia, betapa pentingnya setiap pribadi kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia datang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, memberitakan kebenaran dan Injil bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, di dalam kisah ini Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita tetap terus fokus kepada tema bulan ini, di mana hidup yang memperduli, hidup yang penuh dengan kasih, mengasihi. Kita terus belajar hati Tuhan. Kita tetap terus belajar dengan hatinya Bapa di dalam kehidupan kita. Kita tetap terus ingin mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu akan benar-benar mengubah hidup kita, yang akan benar-benar mengkoreksi hidup kita. Mari kita lihat jemaat Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat 1 hingga 35 ada 3 perumpamaan kisah di dalam cerita ini. Yang pertama adalah perumpamaan domba yang hilang di ayat 1 hingga 7. Apa kata Tuhan Yesus di dalam perkop ini? Andai kata seorang dari kalian mempunyai 100 ekor domba, lalu ia kehilangan seekor, apakah yang akan dibuatnya? Pasti ia akan meninggalkan domba yang 99 ekor itu di padang rumput dan pergi mencari yang hilang itu sampai dapat. Nah, di perumpamaan yang kedua, kisah yang kedua, Tuhan Yesus lagi memberitahu kepada orang Farisi dan ahli Taurat, mengatakan dirham yang hilang di ayat 8 hingga 10. Atau andai kata seorang wanita mempunyai 10 uang perak, lalu kehilangan sebuah, apakah yang akan dibuatnya? Ia akan menyalakan lampu dan menyapu rumahnya serta mencari di mana-mana sampai ditemukannya uang itu. Nah, dan kisah yang ketiga di dalam cerita ini, perumpamaan ini adalah anak yang hilang, ayat 11 hingga 32. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira sebab adikmu itu sudah mati. Tetapi sekarang hidup lagi, ia sudah hilang tetapi sekarang telah ditemukan kembali. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jalan cerita ini, ketiga-tiga perumpamaan ini adalah membuka cara fikir orang Farisi dan ahli Taurat dan kita juga. Karena pada saat mereka bertanya kepada Yesus, di mana mereka sepertinya memperli ataupun mengejek bahwa kalau benar dia Tuhan, kenapakah dia kenapakah dia menerima undangan seorang yang berdosa? Orang yang berdosa yang menjemput Yesus ini adalah pemungut cukai. Pada masa itu jemaat Tuhan, pemungut cukai itu sangat tidak disukai, sangat dianggap orang yang sangat berdosa, karena pemungut cukai ataupun kalau kita lihat orang ini mengenakan bunga yang tinggi dan memeras ugut. Oleh sebab itu mereka sangat memandang hina pemungut cukai. Tetapi Yesus ini adalah satu kesempatan untuk dia berbagi kasih. Oleh sebab itu dia memberikan 3 perumpamaan ini ataupun 3 kisah ini kepada orang Farisi, betapa pentingnya setiap jiwa itu. Dan dia tidak mahu orang yang beragama ataupun orang yang punya kepercayaan itu memandang dan memilih kasih setiap orang. Mari kita lihat kenapa Yesus sangat mengajar
ataupun sangat menekankan setiap pelajaran ajarannya kepada ahli Taurat dan Farisi. Mari kita lihat karakter orang Farisi dan ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini pertama, mereka mengajar dengan tekun, tetapi tidak ada ketekunan sama sekali di dalam diri mereka untuk mentaati apa yang mereka ajarkan. Kita boleh mengajar, ya. Ini gaya hidup orang Farisi dan orang ahli Taurat. Mereka boleh mengajar seperti seorang guru yang mengajar, tetapi untuk menghidupinya tidak mudah. Saya percaya mereka tidak 100% mengikuti apa yang mereka ajarkan. Mereka mau dihormati, mereka mau dipuji, mereka mau dilihat sangat kudus, mereka mau dilihat sangat baik. Tetapi untuk menghidupi hukum Taurat itu jauh sekali. Yang kedua, mereka adalah pengajar yang munafik yang hanya mau menerima hormat dari manusia. Memperoleh hormat dari manusia itu sangat gampang ataupun senang sekali karena manusia mudah ditipu sekali. Ya, tinggal tunjukkan penampilan, tinggal laku yang suci, maka kita akan dianggap sebagai orang suci. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita transparan dalam kehidupan kita. Kalau saya sentiasa mengatakan inilah diri saya, kesilapan, kekurangan diri saya, dan kalau ada kekurangan dan kesilapan memperbaiki dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mudah untuk menghidupi firman Tuhan, tapi kita berusaha untuk hidup dalam kebenarannya. Yang ketiga, menuntut orang lain menjalankan apa yang mereka sendiri tidak sanggup jalankan. Tuntutan Taurat menjadi sangat berat dan sangat tidak penting karena ajaran mereka. Mereka masukkan begitu banyak peraturan yang Tuhan sendiri tidak nyatakan. Mereka menambahkan semua peraturan yang ada dengan peraturan keinginan mereka sendiri. Jemaat Tuhan, di dalam hukum Taurat ada 10 hukum. Di dalam perjanjian lama, 10 hukum itu tetap kita menjadi pedoman hidup kita. Hal yang pertama adalah yang Tuhan mau kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada Allah lain hanyalah selain Yesus Kristus pun Allah yang disembah. Di dalam kehidupan kita, Yesus sebenarnya bukan melihat kepada siapa diri kita, latar belakang kita, tetapi yang Tuhan mau fokuskan di dalam kisah ini adalah jiwa kita. Kalau kita lihat secara ringkas, jemaat Tuhan, yang pertama, domba yang hilang. Seorang gembala yang baik, dia akan mencari dombanya yang hilang itu. Dia sanggup berkorban, dia tahu bahwa domba itu harus dipelihara, harus dijaga, harus dipimpin supaya dia tidak lagi tersesat, supaya dia tidak lagi mengikut gembala yang salah, yang akan merugikan dia dan tidak membiarkan dia dicengkam ataupun dimakan oleh binatang buas. Nah, perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Seorang wanita memikirkan bahwa uang itu sangat penting, menggambarkan iman, menggambarkan kehidupan dia itu sangat harus dijaga. Nah, kenapa jemaat Tuhan? Dia berusaha mencari perak, mungkin itulah satu-satunya uang yang dia ada. Dan dia berusaha mencari dan dia berusaha mendapatkannya. Begitu juga Tuhan Yesus kepada kita. Betapa pentingnya jiwa kita, betapa pentingnya kehidupan kita. Yesus sangat mementingkan kerohanian kita, jemaat Tuhan. Yesus sangat melihat betapa pentingnya iman kita sebagai orang yang percaya Tuhan, bahkan seorang orang yang masih mencari kebenaran. Yang ketiga adalah kisah seorang anak sulung yang hilang, di mana kisah ini di mana punya dua orang bersaudara, anak sulung dan bungsu. Minta maaf, anak bungsu yang hilang, di mana anak sulung
mengikuti taat akan Tuhan, mengikuti taat akan bapaknya, menjadi seorang yang berhasil karena bapaknya yang penuh dengan kekayaan, diberkati. Tetapi anak bungsu mempersia-siakan kekayaan yang bapaknya ada. Bahkan dia meminta bahagiannya. Bahkan apa yang terjadi, dia pergi ke kota, dia mencari pelacur, dia hidup dengan kesenangan, akhirnya dia miskin. Dan satu pengajaran yang Tuhan berikan kepada dia, dengan situasi dia mengatakan, bahkan hampas babi pun aku tidak layak makan. Maka dia pulang ke rumah bapaknya dan bapaknya menyambutnya dengan penuh kasih, penuh dengan sukacita. Seperti itu juga Yesus. Kita ini seperti anak yang hilang, seperti anak bungsu yang hilang tadi, di mana anak bungsu itu ataupun anak sulung itu sangat penting bagi Yesus. Tidak ada perbezaan. Tuhan Yesus tidak mau membezakan kita. Apakah anak sulung penting, apakah anak bungsu penting, tetapi dua-duanya penting bagi Yesus. Oleh sebab itu setiap jiwa itu penting bagi Yesus. Kenapa? Di dalam Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari kita dan menyelamatkan kita. Yang hilang, yang tersesat di dunia ini. Yang selama ini kita berusaha mencari Tuhan. Siapa Tuhan yang patut saya sembah? Mana Tuhan yang memberikan keselamatan? Oleh sebab itu dia datang menjadi manusia, dia tinggal di tengah manusia. Dan dia memberikan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, dia menghiburkan kita, membawa kita mengenal dia lebih dalam lagi di dalam nama Yesus Kristus. Lukas 10 ayat 10, dia datang mencari. Dia mencari dalam kisah domba yang hilang, dirham, bahkan anak sulung dan bungsu. Dengan mencari itu, dia sentiasa mencari kesempatan untuk berkongsi, untuk mereka membuka hati, untuk orang itu menyerahkan diri mereka mendapatkan keselamatan. Di dalam menyelamatkan, ada beberapa ke depan nanti beberapa kisah yang akan kita pelajari. Pertama, yang Tuhan Yesus sentiasa mencari kesempatan untuk bertemu-temu dengan orang-orang yang dipandang hina, orang-orang yang dipandang tidak layak di dunia, yang tidak layak oleh masyarakat, yang tidak layak oleh keluarga mereka. Tetapi yang dari hal ini, orang yang menangkap kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, dia menemukan kesembuhan dan pemulihan dalam hidupnya. Tetapi orang yang melewati kesempatan bertemu dengan Yesus, kairos waktu Tuhan itu berlalu seperti itu saja. Jemaat Tuhan, ada satu hal yang saya ingin katakan, bahwa Tuhan sentiasa memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Dia. Hanya daripada kita mau meresponi untuk bertemu dengan Dia atau tidak. Mau menyerahkan diri kita kepada Dia atau tidak. Semuanya dalam pilihan tangan Anda. Tapi kalau di saat Anda pada saat ini mendengar firman Tuhan ini, mau mengambil keputusan untuk menyerahkan diri hidup kita ke depan Tuhan, itu pilihan yang bijak dan pilihan yang tepat. Karena itu akan mengubah hidup dan masa depan Anda dalam Yesus Kristus. Apakah yang dialami orang yang membuka hatinya bagi Yesus? Ada 5 hal yang saya dapat ambil. Yang pertama, kita diselamatkan daripada hukuman yang kekal. Kita diselamatkan dari hukuman kekal. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dosa sudah masuk ke dalam dunia dan memisahkan kita dari Tuhan, dan iblis berusaha untuk menarik kita ke kehidupan yang menghancurkan diri kita. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita daripada hukuman yang kekal dalam penghakiman. Yang kedua, Yesus memberikan kelegaan bagi yang beban berat. Saya tahu ada beberapa kita mengalami beban yang berat, pergumulan yang sangat berat.
Pada saat ini Yesus datang untuk memberi kelegaan, memberikan damai, memberikan pengharapan yang baru di dalamnya. Karena selagi kita masih berpegang dengan prinsip kita sendiri, selagi kita masih berpegang dengan kekuatan kita sendiri, kita akan merasa letih, kita akan merasa tidak mampu, kita akan merasa sangat cepat burn out. Ya, hingga kita mengatakan bahwa kenapakah saya harus berada di dunia ini? Kenapakah saya harus dilahirkan di tempat ini, di keluarga ini? Tetapi mari pada saat ini, kelegaan yang sempurna adalah melalui Yesus Kristus. Yang ketiga adalah jaminan adanya damai sejahtera. Tuhan memberikan kita damai sejahtera oleh siapa? Oleh kuasa Roh Kudus. Dia memimpin kita, menguatkan kita, walaupun kita sedang mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi damai sejahtera Tuhan itu sentiasa memerintah kita, sentiasa membawa kita bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan, ada semangat yang baru di dalam Tuhan. Dia Bapa yang memelihara, matanya tetap memandang kita, tangannya yang tidak kurang panjang memeluk dan menjaga, memelihara kita. Bahkan Dia sentiasa di sisi kita, mendampingi kita, sentiasa membawa kita dalam jalannya Tuhan. Amin. Yang keempat adalah Dia Tuhan yang setia. Ingat, Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita juga. Kalau kita minta pengampunan di hadapan Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah dengan kita, maka kasih Tuhan akan mengalir dalam diri kita dan Dia akan mengampuni kita. Karena Dia adil dan setia. Itulah kenapa kita harus membuka hati kita bagi Dia. Yang kelima, janji penyelamatan seluruh keluargamu. Siapa di sini masih bergumul, setiap keluarganya yang belum percaya Tuhan mau diselamatkan melalui Anda? Saat ini, kalau kita diselamatkan dan seluruh keluarga kita akan diselamatkan. Amin. Jemaat Tuhan, seperti pernah saya kongsikan, mungkin ada yang pernah mendengar cerita kisah hidup saya, bahwa masa saya mendoakan mendiang bapak saya itu mengambil masa 10 tahun. Dan akhirnya dia sendiri yang membuat keputusan untuk mau percaya Tuhan Yesus tanpa dipaksa. Setiap doa-doa kita kepada setiap ahli keluarga kita, jemaat Tuhan, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan adik-beradik saya sendiri juga ada beberapa yang sudah percaya Tuhan. Dan sekarang dalam proses beberapa orang lagi. Dan saya percaya dan klaim firman Tuhan, kalau saya diselamatkan dan seluruh keluarga saya pasti diselamatkan. Tapi bahagian daripada kita adalah berdoa dan kita menjadi saksi buat mereka. Doa tanpa perbuatan juga tidak berhasil. Tapi doa kita harus digerakkan dengan kasih, dengan perbuatan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan keselamatan. Maka itu akan terjadi di atas hidup mereka. Kita harus berani invest. Kita harus berani terbuka. Kita harus berani bersaksi. Kita harus berani menyatakan kasih Tuhan. Walaupun tidak mudah, jemaat Tuhan. Saya katakan tidak mudah untuk bersaksi dalam keluarga kita. Benar. Tetapi saya percaya tidak pernah sia-sia perbuatan dan pekerjaan Tuhan kalau kita dari hati kita dengan penuh kasih dari Yesus Kristus. Itu akan mengubah mereka. Itu akan menggerakkan hati mereka. Amin. Kenapa kita penting bagi Yesus? Ya, kenapa kita penting bagi Yesus? Setiap domba itu sangat penting, setiap jiwa kita sangat penting, setiap manusia yang ada di muka bumi ini penting bagi Yesus. Kenapa? Yang pertama, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dalam Matius 18 ayat 14. Mereka tidak mau kita hilang. Yesus Kristus tidak mau kita hilang. Dia tidak mau kita jatuh dalam hukuman yang kekal bersama dengan iblis. Tapi Dia mau kita mendapat keselamatan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar bersama dengan Dia di sorga. Dia mau kita menjadi anak Dia, makan bersama dengan Yesus di meja makan, di perkawinan, dan di dalam kerajaan yang baru, yaitu di sorga. Yang kedua,
Nah, begitu juga di sorga ada kegembiraan yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat daripada atas 99 orang yang sudah baik dan tidak perlu bertobat. Setiap jiwa, hari ini ada satu jiwa dimenangkan, percaya Tuhan, dipulihkan. Seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai kemenangan karena imanmu telah menyelamatkanmu. Jiwamu telah diselamatkan. Sangat penting jemaat Tuhan. Kita sangat penting bagi Tuhan. Karena Tuhan mau kita terlibat, Tuhan mau kita akan menjadi bahagian di dalam kerajaannya. Yang ketiga, Yesus ingin menjadi gembala buat hidup kita. Selama ini kita seperti domba yang tersesat. Domba yang tidak tentu arah. Domba yang mengikut jalan yang salah. Penuh dengan luka. Penuh dengan kesakitan. Tapi hari ini, Yesus mau menjadi gembala kita. Kenapa? Dia mau menuntun kita di air yang tenang. Membarikan kita di rumput yang hijau, memberikan kita minyaknya dengan urapannya yang baru, menyembuhkan kita, merawat kita, memelihara kita, menggendong kita. Saya sangat suka kalau melihat gambar Yesus menggendong domba. Karena bagi saya itu menggambarkan bahwa kasih seorang gembala kepada domba-dombanya itu memberikan seperti seluruh hidupnya kepada domba itu. Jadi saya katakan benar, Yesus itu gembala yang baik buat kita. Amen. Yang keempat, kita ciptaannya yang terbaik. Kita diciptakan serupa gambaran Kristus. Kita diciptakan dengan sesuai dengan karakternya Tuhan. Maka kita ini sangat penting karena kita ini ciptaan yang sempurna. Yang kelima adalah karena dosa akan membawa manusia kepada kematian. Dia memberi amaran kepada kita. Dosa akan membawa kita kematian. Tetapi di dalam Yesus Kristus akan memberi kita berdamai dengan Tuhan kembali, rasa dekat kembali dengan Tuhan dan mengalami kehidupan yang kekal. Sebab itulah kenapa kita penting bagi Yesus. Kenapa setiap jiwa yang ada di dunia ini penting bagi Yesus. Setiap suku penting bagi Yesus. Setiap negara itu penting bagi Yesus. Karena ada 5 perkara ini. Mau Tuhan kita alami. Mau yang Tuhan berikan kepada kita. Inti dari sukacita kita adalah fakta bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diampuni, yang menikmati hubungan intim dengan Sang Pencipta alam semesta. Maksudnya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita tidak merasa bersalah untuk datang di hadapan Tuhan, tapi kita merasa dengan syukur dan bersukacita. Kita merasakan adanya kekuatan yang baru, kesegaran yang baru dari Tuhan. Allah mencari kita di saat kita gelisah, menerima kita saat kita berdosa, dan menopang kita saat kita gagal. Scott Smith. Benar, amen. Kenapa? Kenapa Yesus tidak mau kita hanyut di dalam dunia ini? Kenapa Yesus berusaha mencari kita? Mempunyai kesempatan, memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Kenapa? Ini, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini saja jawaban dia, Roma 6 ayat 23. Apakah kita mau lagi tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan tipu muslihat iblis? Bukan berarti saya katakan kita hidup di dunia ini masih lagi dibenjaknya kita sewenang-wenangnya berbuat dosa. Tapi dengan kita hidup di dunia ini yang ada ini kesempatan yang Tuhan berikan kita setiap hari, itulah kita harus berpikir mempersiapkan diri kita sebagai mempelai yang menanti kita sebagai mempelai yang menantikan mempelai lelaki, yaitu Yesus Kristus datang kali kedua ke dunia ini dan kita bersama-sama dengan Dia. Jemaat Tuhan, ingin saya katakan kepada kita, setiap waktu
adalah kesempatan kita untuk terus bertemu dengan Yesus. Karena pada waktu yang akan tiba, kita tidak tahu bila. Jangan sampai biar kita terlambat untuk menangkap kesempatan itu. Oleh sebab itu, hari ini saya membawa firman Tuhan ini. Setiap jiwa itu penting bagi Yesus karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan dia sentiasa menunggu kita dan sentiasa menghargai waktu dan kesempatan yang ada supaya kita dapat bersama dengan dia setiap waktu dan menjaga diri kita, menjaga iman kita, tetap percaya dengan dia. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan seperti ini, lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku datang masuk kepadanya dan makan bersamanya, dan dia akan bersama-sama denganku. Amin. Wahyu 3 ayat 20. Kesempatan-kesempatan yang ada pada saat ini, kondisi keadaan dunia yang saat ini, inilah waktunya kesempatan kita mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan penuh dengan hati yang bersyukur, dengan penuh hati yang mau terus mengalami kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk berjalan dalam iman sehingga akhir hidup kita. Jiwa kita penting bagi Yesus. Dan ini kesempatannya juga untuk kita bersaksi kepada orang lain. Orang lain di dunia di luar itu memerlukan Tuhan. Mereka memerlukan kasih Tuhan. Dari kita yang sudah percaya Tuhan, kita harus menjadi saksi dan jadi berkat buat keluarga kita, buat bangsa kita, buat kota kita, buat negara-negara yang lain dan suku-suku yang memerlukan Tuhan. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan beberapa persoalan. Mengatakan seperti ini, apakah kita sudah membuka hati kita bagi Yesus? Apakah kita sudah menjemput dia masuk ke dalam seluruh hidup kita? Apakah kita seperti domba yang hilang dan anak sulung, bukan anak sulung, dan seperti anak bungsu tersebut? Kalau belum, mari hari ini datang di depan Tuhan, buka hatimu karena Yesus mau masuk dan tinggal di dalam dirimu. Amin. Mari kita meresponi. Mungkin ada yang ingin benar-benar mau kembali berkomitmen di hadapan Tuhan, ingin mau memperbarui komitmen Anda. Mungkin kita meninggalkan Tuhan. Hari ini saya membawa kita kembali kepada Yesus. Setiap jiwa kita sangat penting bagi Tuhan, dan 3 perumpamaan ini membawa kita memberitahukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Saya bersyukur karena saya memiliki kasih yang luar biasa dari-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran hidup kami ya Bapa. Jika ada kami meninggalkan-Mu dan kami tidak membuka hati dan pikiran kami. Tapi pada hari ini Bapa Surgawi, kiranya hati dan pikiran hidup saya dan teman-teman yang ada yang mendengar firman-Mu pada pagi ini Bapa Surgawi, mereka merasakan kuasa dan kasih-Mu. Mereka membuka hati mereka kembali kepada Tuhan. Mereka membuka hati mereka diperbaharui lagi. Mereka membuka hati mereka mengalami keselamatan Tuhan dan duduk bersama dengan Engkau Bapa Surgawi, dan Engkau akan tinggal di dalam mereka, dan hidup kami mengalami perbaharuan dan kehidupan kami tetap terus percaya akan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan diberkati setiap anak Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat bertemu lagi dan selamat beribadah, dan tetap menjaga diri kesehatan Anda dan tetap menjaga SOP kebersihan diri. Jika ada hal-hal yang ingin Anda perlukan secara konseling ataupun perlukan bimbingan, Anda boleh hubungi pemimpin SIB Nilai, bahkan saya sendiri secara pribadi, supaya kami dapat membimbing Anda dan mendorong Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom dan selamat bertemu dalam ibadah online kita pada minggu ini. Saya sangat bersyukur dapat bersama dengan Anda dalam ibadah online kita minggu ini. Dan saya percaya
Anda semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Baiklah, mari kita sama-sama mendengar info gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, yaitu berkenaan dengan pembukaan gereja kita. Seperti sedia maklum, kita semua tahu bahwa keadaan COVID-19 dan keadaan PKPB yang terjadi buat masa kini, kita menangguhkan pembukaan gereja. Dan namun begitu, saya tetap percaya Anda setiap minggu mengikuti ibadah online, dan syabas kepada Anda kerana tetap setia bersama walaupun dimanapun Anda berada, walaupun kita tidak dapat bertemu secara face to face, tapi kita dapat bertemu secara online melalui video. Okey, dan itu untuk pengumuman untuk pembukaan gereja, sehinggalah tarikh yang akan dimaklumkan di kemudian hari, di minggu yang akan datang. Okey, dan untuk info yang kedua yaitu berkenaan dengan kita punya persekutuan doa yang diadakan setiap hari Isnin jam 8.30 malam. Dan saya ingin mendorong dan menggalak Anda semua, bagi yang mempunyai kelapangan masa, bolehlah mengajak teman-teman dan keluarga untuk mengikuti persekutuan doa ini. Dan link akan dikongsikan melalui WhatsApp grup keluarga besar, dan sekiranya Anda tidak dapat menerima link tersebut ataupun tiada dalam grup WhatsApp keluarga SIB Nilai, Anda bolehlah maklumkan kepada pastor ataupun pemimpin Anda. Okey? Dan itu untuk persekutuan doa kita. Dan yang terakhir sekali, bagi wang persembahan untuk minggu ini, Anda bolehlah berhubung dengan saudari Vivika, iaitu saudari bendahari kita. Dan juga bagi persepuluhan, Anda juga boleh berhubung dengan saudari bendahari kita. Dan juga boleh salurkan wang tersebut ke dalam akaun gereja kita. Okey? Itu sahaja untuk info gereja kita pada minggu ini. Dan jangan lupa, kita akan tetap beribadah bersama minggu hadapan, hari Ahad jam 10. Okey? Dan bolehlah share link ibadah ini bersama dengan teman-teman dan rakan-rakan Anda yang lain, supaya kita boleh tetap beribadah bersama. Dan jangan lupa untuk tetap stay safe dan menjaga kebersihan dan keselamatan dimanapun Anda berada. Okey, dan kita telah sampai ke penghujung ibadah online kita pada minggu ini. Saya ingin mengajak Anda semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita semua. Haleluya Tuhan, kami bersyukur atas berkat kesehatan yang baik buat anak-anak-Mu Tuhan, seluruh jemaat SIB Nilai, buat keluarga kami Tuhan. Engkau telah memelihara dan melindungi kami sepanjang minggu dan sepanjang hari-hari yang akan datang Bapa. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Begitu juga untuk pekerjaan kami Tuhan yang sedia ada. Kami tetap bersyukur ya Bapa. Kami ingin serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau, dimanapun mereka berada. Engkau terus memberikan perlindungan dan kesehatan yang baik ya Bapa. Apapun pergumulan dan permasalahan Tuhan, Engkau tetap berada bersama dengan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, kami ingin serahkan wabak penyakit virus COVID-19 ini ya Bapa ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau terus memperkuatkan anak-anak-Mu yang sebagai frontliners, para dokter ya Bapa, agar mereka tetap kuat Tuhan
Dan juga kami serahkan setiap pemimpin negara kami ke dalam tangan Engkau agar mereka tetap bersatu Tuhan dalam situasi yang terjadi sekarang ini Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat SIB Nilai ke dalam tangan Engkau agar kami tetap bersatu dan tetap bersama walaupun di mana kami berada ya Bapa. Dan begitu juga dengan keluarga kami dan teman-teman kami yang berjauhan ya Bapa-Ku di surga, Engkau tetap bersama dengan mereka Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Engkau dalam ibadah online kami pada hari ini ya Bapa-Ku di surga. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Engkau, setiap aktiviti dan hari-hari pada minggu yang akan datang Tuhan. Biar ada damai sejahtera di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati dan jumpa pada minggu hadapan.